Kembali di Kompas Petang, Saudara. Indonesia tengah mempersiapkan pasukan perdamaian akan dikirimkan ke Gaza, Palestina. Pakar hukum internasional mewanti-wanti pentingnya mandat penugasan, apakah dari PBB atau Dewan Perdamaian Trump Board of Peace berkaitan dengan anggaran untuk pasukan perdamaian. Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Darat, tengah bersiap untuk mengirimkan pasukan ke Gaza, Palestina. Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandjo Budi Revita mengungkap jumlah pasukan dan waktu keberangkatan belum diputuskan. Sekarang masih dalam proses perundingan. Nanti mungkin kalau tidak salah, minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Secara pastinya menunggu keputusan dari akhir bulan inilah yang nanti akan ditandatangan langsung oleh Bapak Presiden. Selain jumlah pasukan yang akan diberangkatkan, mandat penugasan juga jadi sorotan. Apakah di bawah naungan PBB atau Dewan Perdamaian bentukan Trump Board of Peace? Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan soal kehati-hatian pertimbangan pengiriman pasukan perdamaian RI di tengah konflik antara Israel dengan Hamas. Jangan sampai antara apa yang diinginkan oleh BOP, terutama chairman-nya ini, Presiden Trump, dengan apa yang kita persepsikan itu berbeda. Karena itu akan membahayakan prajurit kita. Yang berikutnya adalah kita harus tahu anggaran dari mana. Lalu kemudian mandatnya untuk berapa lama. Tugasnya seperti apa. Ya, karena jangan sampai, kalau selama ini kan PBB, itu dana, anggaran, itu yang menyediakan adalah PBB. Menjawab soal mandat keberangkatan pasukan Indonesia ke Gaza, Komisi 1 DPR mengaku belum mendapatkan informasi yang lengkap. Apakah mandat dari PBB atau Dewan Perdamaian Trump? DPR juga mewanti-wanti pemerintah agar pasukan Indonesia jangan sampai terseret ke dalam konflik bersenjata dengan kubu manapun. Mandat ini juga belum clear. Apakah PBB yang memberikan atau Board of Peace yang memberikan atau ada lagi lembaga yang lain. Tapi yang paling inti adalah kita sudah siap. Nah, kita memang sudah kasih catatan bahwa 16,7 triliun pun juga itu sudah susahnya minta ampun carikan. Dan kalau itu ditambah lagi dengan pengerahan pasukan, maka pasti akan lebih susah lagi. Punya catatan khusus untuk pengerahan pasukan itu. Yaitu adalah pasukan Indonesia tidak boleh terlibat konflik bersenjata dengan pasukan manapun. Yang kedua, tidak boleh terlibat dengan sipil manapun. Sebelumnya, media Israel, Yerusalem Post mengembuskan kabar Indonesia akan menjadi negara pertama yang menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian untuk pasukan stabilisasi internasional Gaza. Pasukan Indonesia akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase 2 gencatan senjata yang diprakarsai Presiden Amerika Donald Trump. Pasukan Indonesia dikabarkan tiba di Gaza beberapa minggu setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Washington untuk menghadiri KTT perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas persiapan Indonesia sebelum mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, kita akan membahasnya bersama praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat sore Mbak Dina, semoga sehat selalu. Selamat sore Mas Juno. Mbak Dina, kita mengetahui bahwa Trump juga ingin gerak cepat melakukan rehabilitasi di Gaza dan juga ini tentu memiliki indikasi dengan aliansi Israelnya untuk melakukan stabilitas di wilayah Gaza Palestina. Nah, untuk saat ini Indonesia terindikasi untuk mengirimkan pasukan sebanyak bahkan 20.000 kalau informasi dari Bapak Presiden. Kemudian juga saat ini dari KSAD menyatakan 5.000 hingga 8.000. Lalu seperti apa pandangan Anda bahwa bila nanti pasukan Republik Indonesia akan menjadi pasukan perdamaian atau ISF di Gaza? Pertama, kalau masih dipertanyakan ini sebenarnya mandat PBB atau mandatnya Board of Peace, sudah jelas ini mandatnya Board of Peace. Kita runtut lagi saja lah. Dari Trump berarti ya Mbak Dina? Dari Trump, karena kalau kita lihat bulan Desember, pertengahan bulan Desember, Trump itu sibuk mengumpulkan dukungan, meminta bantuan dari 70 negara, dia kirim undangan kan,
tolong kirimkan orang untuk ISF itu. Dan di situ dia bilang permintaannya secara khusus adalah untuk mendukung troops, senjata, pasukan dan uang. Jadi artinya kita kalau join di Board of Peace itu ya kita yang harus mengeluarkan uang di luar dari yang 1 miliar keanggotaan tersebut, yang 17,6 T itu. Jadi kalau kita bicara soal pertanyaan, sebenarnya mudah dijawabnya, itu udah kelihatan. Lalu yang kedua, Presiden kan tempo hari sudah mengundang begitu banyak orang ya datang ke istana ya, kemudian menjelaskan. Nah, yang saya tangkap di situ berarti adalah Presiden siap untuk memberikan akuntabilitas bahwa saat ini beliau mau menguji dengan cara ikut dengan langgamnya Amerika Serikat, ikut dengan ritme yang dimainkan oleh Amerika Serikat karena beliau masih punya satu keyakinan pada momen ini cara itulah yang paling tepat. Berarti kita sebagai masyarakat ya tinggal meminta saja pertanggungjawaban dari beliau bahwa kalau dilihat dari situasi yang berkembang dan bahwa yang menghembuskan isu bahwa Indonesia yang menjadi yang pertama itu adalah Israel, ini jangan sampai Indonesia cuma kepancing gitu ya. Karena Amerika Serikat waktu itu masih kesulitan nih mencari negara yang mau kontribut untuk ISF. Jadi menurut hemat saya segala konsekuensinya kita sebagai masyarakat ya mesti antisipasi. Kita sudah bermain api, mencoba jalan unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat, maka tinggal kita ikuti saja bagaimana atau kapan Presiden kemudian memutuskan untuk keluar. Anda mengkhawatirkan bahwa bila ini tentu BOP ini atau Board of Peace dari inisiasi Trump ini dengan adanya pasukan perdamaian ini tentunya akan menarik Indonesia ke dalam konflik atau jurang di Timur Tengah? Karena kalau dilihat dari lagi situasi di lapangan ya, situasi di lapangan di Israel itu nggak mungkin menjadi lebih tenang. Karena baru saja dari Partai Likud Benyamin Netanyahu itu ditetapkan kembali, dipilih kembali menjadi ketua umum. Dan dia punya mandat untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu 2026 ini di bulan Oktober. Dan kita lihat dari kombinasi antara ambisinya Netanyahu, kemudian dia baru juga kemarin mengumumkan kita bukan hanya mau mengambil alih Gaza, kita ambil alih tepi barat. Berarti situasi jelas nggak akan aman. Sementara itu sisi Amerika Serikat sendiri, mereka juga bertarung untuk dalam negeri Amerika Serikat karena mau ada pemilu sela kan. Dan situasi di dalam negeri Amerika Serikat juga bukan kalem-kalem aja, ini lagi keras juga. Kalau kita kembali lagi, 3 dokumen nih kita sandingkan, 20-point peace plan dari Donald Trump. Kalau kita perhatikan yang menjadi pegangannya beliau itu adalah 20 point itu, urutannya itu apa sih? Kalau tempo hari yang kita dengar di media massa adalah bahwa kita berharap dengan kita terlibat di BOP maka pintu humanitarian aid, bantuan kemanusiaan di Rafah bisa dibuka. Padahal kalau dilihat dari urutannya itu masih urutan kesekian pembukaan jalur humanitarian. Karena pertama-tama Israel itu mintanya membuat Hamas dulu melucuti senjatanya, kemudian menyerahkan seluruh tawanannya. Nah ini kan belum terjadi, itu sebabnya dia nyerang lagi kan orang kamp pengungsian dan orang-orang di sana. Jadi menurut saya situasinya sebenarnya sangat nggak kondusif untuk berangkat mengirimkan orang kita ke sana. Situasi terseret ke dalam konflik itu risikonya sangat besar. Tapi terakhir Mbak, untuk saat ini pemerintah meyakini bahwa keberadaan Indonesia di Board of Peace, inisiasi dari Trump ini meningkatkan proses diplomasi untuk perdamaian di Gaza atau Palestina. Ya kita tunggu saja akuntabilitasnya begitu ya. Karena kalau dari informasi di lapangan, kemudian urutan kejadian, kok sepertinya jalan menuju ke sana itu sebenarnya masih sangat berliku-liku, jadi itu harus diantisipasi. Baik, kita harus menanti juga bagaimana poin dari Board of Peace ini dan juga pasukan stabilisasi internasional ini dan peran Indonesia di sana. Jangan sampai Indonesia terbawa dalam konflik yang lebih dalam, terutama antara Israel dengan Hamas. Terima kasih sekali lagi atas analisis Anda, Dina Praptora Harja, pendiri Synergy Policies, telah bergabung di Kompas Petang.